Hai teman-teman semua, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, share juga ke teman-teman kalian, oke? Oke, jadi di video kali ini aku bakal cerita tentang perubahan nama aku. Jadi nama aku di sini tuh berbeda dari namaku yang di Indonesia. Jadi tuh ceritanya saat aku kelas 3 SMP dulu, jadi zaman aku itu masih ngehits tentang nama-nama samaran gitu loh. Dan zaman aku itu juga masih zaman aku SMP ya, sekitar tahun 2005-2006 gitu. Jadi itu kan belum ada sosial media ya, belum ada internet, HP juga masih HP tilut-tilut yang cuma bisa buat SMS dan telepon gitu kan, belum buat internet. Nah, jadi kita itu dulu itu mainnya radio gitu, kirim-kirim surat, bukan kirim surat, apa sih, jadi itu kayak ada formulirnya gitu, jadi kita disuruh ngisi nama, terus salam-salam kayak gitu ke radio di deket rumah gitu. Nah, biasanya mereka itu pakainya nama samaran, bukan nama asli. Nah, jadi itulah cikal bakal adanya sebuah nama samaran gitu kan. Nah, tapi nama samaran ini yang kasih ide temen aku. Pas aku SMP, dia itu temen sebangku aku kan. Kita itu setiap anak, kayaknya sih setiap anak di kelas itu punya kayak nama samaran gitu. Terus aku mikirkan, apa ya nama samaran buat aku? Aku emang suka banget huruf Z ya, suka banget gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan seseorang atau sebuah nama. Maksudnya sebuah apa sih ya, seseorang di masa lalu aku lah, intinya ini sama sekali nggak ada hubungannya sama itu. Tapi memang pada dasarnya diri aku itu emang aku suka banget huruf Z gitu, suka banget. Jadi temen aku itu bikinkan aku nama samaran yang dimulai dari huruf Z gitu. Jadilah nama ini, nama yang aku pakai sekarang. Aku suka banget sama nama itu, suka banget sampai aku SMA itu aku masih sering banget pakai itu. Bahkan kita itu mengenal sosmed tahun 2009 ya. 2009 itu aku sekitar kelas 2 SMA. Kenapa kok aku baru mengenal 2009 ya? Mungkin sebelum itu sudah ada gitu kan. Nah, jadi kan aku itu dulunya gaptek banget. Nggak bisa sama sekali pelajaran komputer. Jadi kan aku itu SD itu aku sekolah di swasta, sekolah di sekolah Islam gitu kan, mondok. Jadi bener-bener di pondok aku itu, apalagi di umur aku yang masih SD ya, bener-bener nggak pernah pegang yang namanya teknologi. Apalagi di tahun segitu juga ya, aku SD tuh masuk SD kelas 1 SD tahun 98 ya, tahun 98 masuk SD, jadi keluar SD itu tahun 2004. Jadi 2004 aku mulai masuk SMP, aku masih belum mengenal yang namanya teknologi. Aku gaptek banget. Dan SMP pun aku juga masih di sekolah swasta Islam gitu kan. Di situ juga nggak terlalu mendalami teknologi gitu ya. Nah, terus SMA itu aku kelas 1 SMA masih gaptek banget. Intinya aku kalau HP emang udah mengenal dari zaman SMP, tapi komputer itu aku baru mengenal di zaman SMA. Jadi aku sama sekali nggak bisa, bahkan apa ya, nggak nyambung sama sekali. Nah, terus kelas 2 SMA itu aku udah mulai bisa komputer ya, mulai mengenal internet, mulai ya sedikit canggih lah, sedikit maju lebih depan, maju satu langkah gitu. Jadi mulai kelas 2 SMA itu udah mulai punya sosial media, saat itu masih zamannya Friendster. Dan tahun 2009 juga aku sudah punya Facebook dan sudah punya Twitter. Itu tahun 2009. Udah punya Gmail pasti ya, karena kan untuk punya
akun-akun sosial media harus punya akun email dulu kan. Jadi aku udah bisa mengoperasikan email, udah bisa main Facebook, update status gitu-gitu kan, udah mengenal Twitter. Akhirnya di setiap sosmed aku udah pakai nama ini, nama samaran aku ini ya, tapi dengan nama asli aku. Nama aku kan Dwi, nah terus nama samarannya itu kan Zaina. Jadi itu sudah aku gabungkan sejak 2009. Sejak pertama kali aku punya sosmed, aku sudah pakainya Dwi Zaina itu gitu. Sampai akhirnya aku mengenal suami aku ini, kita share akun Instagram ya. Awalnya sih akun Facebook, tapi kan kalau di Facebook aku itu nama asli. Jadi kita itu tukeran Instagram. Jadi baru di situ dia tahu kalau aku pakai nama Dwi Zaina gitu kan. Aku cerita sama dia kalau aku suka banget nama itu. Terus itu ada artinya gitu. Si suami aku bilangnya gitu. Hah? Ada artinya? Emang artinya apa? Artinya cantik. Oh my god, aku baru tahu itu tahun 2019 akhir mungkin ya. 2019 akhir atau 2020 awal itu aku baru tahu artinya, mulai tahun 2005 setelah 15 tahun kemudian aku baru tahu arti dari nama yang aku sukain, dan ternyata artinya itu bagus gitu kan. Aku seneng banget, semakin aku cinta sama nama aku. Terus kan akhirnya aku semakin dekat ya sama keluarga suami, sering telepon gitu. Akhirnya bapak mertua itu memutuskan untuk ya udah kita rubah aja namanya gitu, karena kan nama aku nggak ada unsur-unsur Arabnya gitu kan, sedangkan di sini itu harus pakai nama Arab gitu. Jadi makanya akhirnya diganti nama aku. Aku nggak pernah nyangka bahwa nama samaran yang aku pakai selama ini itu akan jadi nama panggilan aku saat ini gitu. Itu aku seneng banget. Akhirnya setelah aku pindah ke Maroko, akhirnya mereka sudah merubah nama aku ya, nama panggilan lah istilahnya. Karena kan kalau nama resmi kan nggak mungkin, itu sudah nama di akte kelahiran aku, nama di KTP aku, nama di ijazah aku, kan nggak mungkin sudah kalau itu diganti. Tapi kan kalau cuma nama panggilan pasti kan bukan pasti sih, tapi kan bisa gitu. Jadi di sini nggak ada yang mengenal nama aku asli. Jadi di sini semuanya panggilnya nama samaran aku gitu. Jadi sekarang kalau kenalan sama orang pakainya udah nama aku yang sekarang gitu. Doain teman-teman semua, mudah-mudahan urusanku di sini semuanya lancar. Jadi ya gitu. Makasih ya buat yang udah nonton. Bye.